Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Bang Ges Channel. Nah, sekali ini Bang Ges berada di Nagari Cupak, Kabupaten Solo guys. Nah, hari ini Bang Ges bersama seorang maestro silek, pemerhati budaya di Minangkabau, ya guys. Beliau adalah Buya Zuhari Abdullah. Oke Buya, silakan bisa diperkenalkan dirinya. Terima kasih Bang Guys Channel yang telah mau mampir di pondok kami. Alhamdulillah sambil mempererat silaturahmi sekaligus sekali merengku dayuang 2-3 pulau lampau lah ya Pak Yuda. Ya. Jadi saya Zuhari Abdullah, pemerhati maupun praktisi silek Minangkabau yang mengembangkan warisan budaya kepada generasi muda dengan harapan di mana silek sebagai salah satu metode pendidikan tradisional mampu membangun kembali semangat generasi muda termasuk kepribadian maupun karakter Minangkabau dengan konsep merdeka. Jadi ya, jadi itulah harapan sekilas. Jadi banyak upaya yang dilakukan bersama kawan-kawan baik secara pribadi maupun berkelompok. Di antaranya akhir-akhir ini sekalian numpang promosi Pak Ida. Ya, siap. Ya, saya telah menulis beberapa buku. Yang pertama tentang judulnya Menyingkap Rahasia Keunikan Silek Minangkabau. Yang kedua Sejatinya Silek. Dan yang ketiga Membangkit Energi Murni dengan Konsep Keseimbangan. Luar biasa guys. Sepertinya kalau setahu saya yang namanya Buya itu udah tua, jenggotnya panjang, bungkuk. Ini masih muda guys. Emang belajar siletnya dari umur berapa nih Buya? Soal belajar, ya mungkin karena orang tua dari kecil saya telah menemukan beliau juga punya sasaran. Jadi bahkan menurut cerita beliau, ketika saya berada dalam kandungan, bahkan beliau sedang hobi-hobinya, sedang candunya bermain silek. Jadi setelah saya mulai berakal, beliau punya sasaran dan di sana juga banyak berkumpul tua-tua silek. Jadi hampir sejak mulai tahu sedikit, mengerti dengan cerita, dialog, diskusi kebanyakan yang didengar lebih dominan tentang silek dan kehidupan dalam konsep kebudayaan Minangkabau. Saya masih bingung nih Buya. Apakah silek ini sama dengan silat, pencak silat? Apakah atau beda silek ini dengan yang seperti yang kita lihat? Ya tergantung sebenarnya sudut pandang dari mana kita melihat. Secara bahasa memang berbeda, sudah jelas berbeda antara silek sebagai kearifan lokal budaya Minangkabau, kemudian silat sebagai sebuah kekayaan kesanah budaya bangsa secara nasional dikenal dengan nama silat gitu. Namun yang membedakan adalah kearifan lokalnya sendiri. Di sanalah perbedaan yang lebih dominan. Sebagaimana menurut tokoh-tokoh silat di Nusantara, di mana silat di Nusantara lebih dominan berasal dari Minangkabau. Jadi dalam konteks bela diri antara silek dan silat sama, namun dalam konteks kebudayaan atau konsep kehidupan, silek itu lebih berbicara tentang seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Jadi bukan sekedar bela diri dalam arti yang sempit, tapi bela diri dalam arti yang sangat luas. Bagaimana kita mampu menjalani kehidupan dengan kecerdasan dan intelektual. Sebagaimana orang-orang yang menguasai silek atau praktisi silek lebih dikenal dengan istilah pandeka, yang berarti dengan pandayaka atau arif bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan. Sebagaimana dikunci oleh kebanyakan orang tua kita, kalau menyelesaikan persoalan kalau seorang pendeka menyelesaikan persoalan harus dengan akal, sementara yang menyelesaikan persoalan dengan otot adalah pareman. Berarti kalau saya bisa simpulkan, yang silek ini nih bisa mencakup aspek seni, aspek kebudayaan gitu kira-kira ya? Iya, jadi kebudayaan itu sesungguhnya memiliki arti yang sangat luas.
ia berbicara tentang seluruh sisi kehidupan atau seluruh aspek kehidupan, sisi sosial, politik, ekonomi, seni dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa Sile adalah humanioranya kebudayaan. Oh gitu ya Buya ya. Ya. Terus saya juga banyak melihat ini di YouTube Buya gitu kan. Ya. Ada yang namanya Sile Arimau, ada namanya Sile apalagi Kumango. Emang seberapa banyak sih Buya aliran Sile itu yang ada di Minangkabau ini? Itulah uniknya budaya Minangkabau. Jadi ketika kita berbicara tentang aliran, sesungguhnya sepanjang perjalanan panjang yang saya lakukan menelusuri berbagai konsep Sile, saya mulai mengembara dalam umur belasan tahun menelusuri berbagai konsep Sile dalam arti yang sangat luas. Jadi sesungguhnya Sile di Minangkabau pada awalnya tidak memiliki gerakan baku. Sile tidak memiliki teknik-teknik atau jurus-jurus baku, tapi Sile memiliki konsep yang baku yang hampir seluruh aliran itu memahami atau mengembangkan atau menguraikan dan mengamalkan konsep-konsep yang baku. Jadi rata-rata tuo-tuo Sile mewariskan kepada generasi awalnya tidak mengenal baku, kemudian seiring waktu Sile itu akan dikenalkan atau masyarakat memberi namanya tergantung situasi. Ada yang memberi namanya nama nagari di mana asal Sile itu diajarkan, di mana Sile itu dikembangkan. Ada yang memberi nama nama guru yang mengembangkan seperti Sule Kumango yang berasal nama Dari Syekh Kumango. Syekh Kumango. Ada Sile kalau di sini dikenal dengan Isile Pakih Rabun. Pakih Rabun itu di antara Sile yang dikembangkan sesuai dengan nama tokoh yang mengembangkan. Kemudian seperti nama-nama nagari, ada Sile Cupa, ada Sile Kotoanau, ada Sile Pauh dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan nama ini atau yang sekarang dianggap sebagai aliran adalah bentuk penghargaan masyarakat kepada tokoh-tokoh yang mengembangkan atau nagari yang dikembangkan. Jadi Sile pada awalnya tidak memiliki aliran, namun memiliki konsep dari beberapa tahapan. Yang awalnya dikenal dengan konsep awal langkah tigo. Ini sebenarnya bukan aliran, tapi adalah konsep Sile itu sendiri. Di mana yang tiga hal ini berbicara tentang tiga faktor utama tubuh manusia, yaitu bicara tentang kecerdasan intelektual, berbicara tentang kecerdasan emosional, berbicara tentang kecerdasan spiritual. Inilah isyarat atau inti dari langkah tigo. Oh itu yang langkah tigo ya? Ya, ini secara konsep, Secara bukan konsep. secara gerak gitu Betul kan. betul. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan langkah ampe sebagai inti dari kajian keseimbangan Sile itu sendiri. Jadi banyak hal. Banyak ya. Jadi Kalau saya yang tahu cuma langkah 1000 Buya. bisa. Bisa langkah 1000. Kalau ada masalah saya udah langkah 1000 aja. Boleh. Jadi tergantung dari sudut mana kita memandang. Tapi seiring waktu, karena disinilah terlihatnya kekayaan kasanah budaya kita, sehingga bisa dikembangkan. Sebagaimana petuah mengatakan, satitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung. Artinya boleh kita kembangkan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kita. Namun filsafat ini juga dibatasi dengan sebuah filsafat lain. Boleh duduk berkisah asa di lapiak dan sahalai, boleh tagak papaliang asa di tanah dan sebingkah. Artinya silahkan kembangkan seluas-luasnya, namun harus berada dalam konsep tertinggi dalam kebudayaan Minangkabau adalah kebenaran. Saya generasi milenial nih Buya. Iya. Ya kan kemarin itu kan sempat viral ada film Merantau yang ini Iko Uwais. Ya. Nah, saya juga orang Minang sih sebenarnya saya tahu gitu ya guys. Iya. Cuma ya biar kita share biar pada teman-teman pada tahu semua juga. Apakah benar kalau di Minangkabau itu anak laki-laki itu sebelum pergi merantau Ya. harus pandai basile dulu? Ya. Iya benar itu ya. Secara tradisional, bahkan kalau di tahun-tahun sebelum tahun 80-an ke bawah gitu kan, rata-rata hampir seluruh generasi Minangkabau itu bisa basile. Bisa basile. Sebagaimana penjelasan awal tadi bahwa sile merupakan salah satu metode pendidikan tradisional untuk membekali generasi dengan berbagai pengetahuan. Jadi sile itu dikembangkan dari surau. Secara metode pembelajaran modern sekarang, di surau kita belajar materi,
bagaimana orang-orang tua mengajarkan konsep-konsep materi di dalam surau. Kemudian para guru silakan kembangkan atau istilah mengatakan coba langkah-langkai gaji di laman Pak. Jadi inilah salah satu metode pendidikan. Jadi di surau kita mempelajari materi, kemudian langsung praktek bagaimana aplikasinya di sasaran di halaman. Berarti sile ini mencakup mental dan spiritual ya. Dari segi jasmaninya ada, dari segi rohaninya juga dibekali gitu ya Bu ya. Iya, luar biasa guys. Nah, sekarang saya tertarik nih. Tadi Buya bilang udah membuat buku ya, buku ya. Buku tentang apa sih Buya? Jadi yang pertama memang murni tentang sile yang diawali sekilas tentang sejarah. Sejarah Minangkabau secara umum, kemudian ada beberapa teknik-teknik maupun konsep-konsep sile yang kita coba bahas, diharapkan di mana banyak generasi muda yang ingin tahu lebih dalam tentang kebudayaan Minangkabau itu sendiri, tapi mereka tidak menemukan tempat kemana harus datang, kemana harus belajar, bagaimana caranya. Jadi tidak mau dengan segala kekurangan kita memberanikan diri untuk menulis sebuah buku sebagai bentuk warisan, sebagaimana ajaran adat kalau harimau mati meninggalkan balang, gajah mati meninggalkan gadiang, sekurang-kurangnya manusia mati meninggalkan barih jomalabe. Jadi kita berharap bagaimana keunikan budaya, kearifan budaya lokal kita tetap lestari sepanjang zaman. Oh guys, ternyata Buya ini guys bukan cuma seorang jago silat guys, dia juga seorang yang kalau boleh dibilang pemikirannya itu udah akademisi guys. Jadi konsep-konsep silat, konsep-konsep pemikirannya tentang silat itu dibukukan. Udah sampai 3 loh bukunya. Nggak main-main, bukan 1, sampai 3. Buku sebenarnya sudah cukup banyak. Oh ya. Jadi yang publikasi baru 3. Yang publikasi baru 3 ya. Iya. Ayo guys, kita lihat nih. Siapa tahu di antara subscriber Bang Guys nih ada yang berminat dengan buku Buya ini. Gitu. Jadi guys, Buya ini udah mengeluarkan 3 buah buku guys ya tentang silat Minang. Buku yang pertama adalah Menyingkap Rahasia Keunikan Silat Minang, buku 1. Nah, ini seri 1-nya guys, bisa ditengok nih. Nah, ini. Yang kedua tentang Jadi buku ini ada 2. Oh, buku ini ada 2 ya? Iya, ada 1, ada 2. Nah, kalau yang kedua masih Menyingkap Rahasia Keunikan Silat Minang, yang buku 2-nya guys. Sama. Nah, ini 2. Nah, buku yang ketiganya mana Bu ya? Yang ketiga Sejatinya Sile sedang dicari. Yang itu tuh? Ini yang ketiga. Yang kedua adalah nah, yang luar biasa guys, yang ketiga ini guys. Yang ketiga ini Membangkit Energi Murni dengan Konsep Keseimbangan. Oke guys, tentang tenaga dalam guys. Wah, kayaknya harus punya nih buku nih guys. Ini buku ini udah dijual di mana? jadi kalau dijual baru secara online. Jadi karena kita cetaknya sendiri, biaya cetaknya sendiri. Jadi belum kita edarkan atau kembangkan ke taruh di percetakan atau di toko buku. Karena kita harus memutar biaya, jadi harus cepat gitu, bergulir gitu kan. Jadi kalau ada yang berminat dipesan langsung bisa melalui akun Facebook Buya Zuhari Abdullah atau bisa melalui akun YouTube. Oh, udah punya YouTube. Ah, ini guys, Buya ini juga punya akun YouTube. Jangan lupa di-subscribe guys, diikuti, follow kalau pengen tahu mengenai silat-silat Minang. YouTube-nya apa Buya? Hidayah Minang. Hidayah Minang, nanti kita bikinkan di sini di deskripsinya ini. Nah, Hidayah Minang. ini adalah buku baru, udah launching ini. Jadi yang launching baru yang 3 ini. Oh, yang 3. Iya. Ini 4 jadinya. Oh, jadi 4. Ya. Ada satu lagi yang Sejati Minang belum? Ya, ini udah yang kedua. Nah, ini ada satu lagi guys, bukunya Sejatinya Sile. Nah, ini. Ini si Buya berfoto dengan gurunya juga nih. Nah, siapa nama gurunya Buya nih? Makna Pelong Mentari Alam. Makna Pelong. Ya. Jadi itu yang perlu dipublikasi. Ini udah edisi revisi buku yang pertama. Oh, ini ada revisinya. Iya. Oh, ini yang edisi revisi buku yang pertama guys. Iya. Nah, kayaknya harus punya nih guys bagi kamu-kamu semua yang
pecinta sile, pecinta kebudayaan Indonesia, apapun lah jenis silenya, mau sile Minang, mau sile ya terserah deh, mau apa sih namanya, Langkah hampe lah, langkah apa atau harimau. langkah seribu, Iya. ya silahkan. Iya. Bisa dibeli, dihubungi langsung si Buya, nanti saya masukin ke sini link deskripsinya guys. Nah sekarang ini Buya, bagaimana sih pendapat Buya? Sekarang kan banyak ini para youtuber sile. Ya. Nah mereka mempublikasikan baik itu jurus ataupun apalah di YouTube gitu kan. Sementara sepengetahuan saya ini, dulu ini kan belajar silenya kan susah. Maksudnya tuh guru itu tuh kan yang untuk calon muridnya harus dilihat dulu muridnya gimana gitu kan, baru bisa diturunkan gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan cuma datang ke perguruan, bawa isi formulir pendaftaran, Iya. udah jadi kan. Iya. Nah, sedangkan yang dipublikasikan di sini ini adalah sile-sile yang berupa yang dulu dirahasiakan oleh guru-gurunya. Nah, sekarang pandangan Buya terhadap fenomena ini gimana? Jadi begini, Bang Ijan. Tolong guys. Bang guys, Ya. pepatah mengatakan sekali ya ia gadang, sekali tapian berubah. Mm-mm. Lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarengi. Jadi kita tidak bisa mengingkari putaran zaman seiring waktu dan seiring masa yang berjalan. Iya. Jadi dengan kondisi itu, sebagaimana penjelasan kita tadi, di mana generasi muda saat ini juga sulit mengatur waktu, sulit menemukan tempat yang untuk belajar, menemui guru yang tepat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sehingga semakin hari peminat kebudayaan, peminat silet secara khusus semakin berkurang. Kalau kita bandingkan antara di masa-masa tahun 80-an, hampir 90% generasi Minangkabau bisa atau minimal tahu dengan silet. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, mungkin tidak sampai dari sekitar 10% generasi Minangkabau yang tahu dengan silet. Tahu dalam arti yang lebih dalam gitu kan, bukan sekedar tahu silet gitu. Oleh sebab itu, maka media sosial dibutuhkan untuk kembali mengingatkan sebagai pintu utama atau sebagai pintu dasar bagi generasi muda atau generasi yang ingin tahu tentang silet. Jadi soal mengembangkan budaya sebenarnya dalam konteks ilmu tidak semudah itu. Jadi ada kekhawatiran kalau kita terlalu publikasi gampang diambil orang, gampang itu. Benar-benar. Ya. Karena saya juga lihat di YouTube lah, di media sosial lain, justru sile ini sekarang udah banyak dipelajari oleh orang luar ya. Iya. Bahkan saya baca referensinya, ada pasukan-pasukan elit pasukan elit kalau nggak salah US Navy SEAL itu Bu ya. Iya. Saya tertarik dengan kerambi. Kerambi itu tuh kan Iya. senjatanya murni khas Minangkabau kan asalnya kan. Nah sekarang itu tuh mereka udah pakai itu sebagai untuk senjata resmi dalam ini pasukannya. Nah kan sayang kan itu jadinya. Jadi kalau kita berbicara tentang takut diambil orang lain dan ini segala macam. Jadi kalau kita mencontoh seperti kungfu, kungfu telah lama dipublikasikan. Sampai hari ini belum ada sejarahnya Cina diserang dengan kungfunya gitu kan. Betul. Sebab untuk dalam konteks ilmu, untuk benar-benar yang dikatakan ilmu ada 4 syarat. Yang pertama informasi, yang kedua data, yang ketiga definisi, yang keempat esensi. 4 hal inilah yang ketika dipahami baru menjadi sebuah ilmu. Kalau media sosial atau buku atau video itu baru dokumentasi informasi. Jadi panjang proses untuk bisa benar-benar menguasai silet. Tidak segampang Tidak itu. semudah itu. Iya, Ya. apalagi silet itu dikembangkan dengan kearifan kepribadian lokal atau kearifan budaya kita. Iya. Jadi untuk benar-benar menguasai silet, orang-orang di luar Minangkabau tidak segampang itu, tidak semudah itu. Mungkin sebatas gerak bisa ditiru. Tapi hakikat dari bela diri cukup rumit untuk dipahami kalau kita tidak mengenal kepribadian atau karakter Minangkabau yang sesungguhnya. Nah, dengar itu Perguso, nggak gampang belajar sile ya, nggak bisa lewat YouTube aja. Nah,
Oke, ini terakhir ini Buya. Nah, Ya, guys. tadi ada silek kumango, silek harimau, silek luncua, silek bla 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 bla. Ya. Saya mengikuti nih Hmm. YouTube-nya Buya Hidayah Minang. Ya. Ada silek sehat. Iya. Wah, silek apa lagi nih? Apa silek yang seperti senam kesegaran jasmani itu biar sehat gitu? Iya. Ya. Jadi seiring waktu sebenarnya kita dituntut untuk berkarya. Oh, gitu. Siap, siap. Sebagaimana pepatah yang disampaikan, jadi setitik jadikan lawi, sekapa jadikan gunung. Saya melihat leluhur kita telah mewariskan konsep-konsep yang luar biasa di dalam segala bidang, baik itu secara politik, sosial dan lain sebagainya, seperti apa penjelasan kita di awal tadi. Begitu juga dengan sile. Sile itu bukan sekedar bela diri dalam arti sempit, bela diri untuk pertarungan, tapi pertarungan kehidupan, membela diri dari berbagai persoalan kehidupan termasuk masalah kesehatan. Jadi saya mengembangkan sile berupaya untuk menjangkau arti atau hakikat bela diri. Bagaimana kita membela diri dari segala kondisi dan keadaan termasuk masalah kesehatan. Jadi saya cobalah merancang atau menyusun berbagai konsep-konsep, mengkaji ulang berbagai konsep-konsep yang saya pahami dari warisan leluhur, termasuk diantaranya konsep tentang teknik atau teori sajangka dua jari, di mana sajangka dua jari ini secara lahiriah mengkaji tentang simpul-simpul atau titik-titik saraf yang menghubungkan sistem saraf atau sistem organ di dalam tubuh. Jadi bagaimana keseimbangan gerak dengan organ tubuh, bagaimana keseimbangan gerak dengan otot-otot tubuh dan lain sebagainya, yang landasan dasarnya adalah tentang keseimbangan. Jadi keseimbangan pikiran, keseimbangan perasaan, dan keseimbangan gerak yang memancing kembali ekosistem yang tersusun rapi di dalam tubuh. Jadi penyakit itu disebabkan oleh karena terganggunya keseimbangan tubuh. Dengan silek sehat kita mencoba mengembalikan keseimbangan itu dengan kunci bagaimana kita mengontrol keseimbangan diri lahir dan batin. Emang di aliran-aliran silek yang lain tidak ada? Selama ini sepengetahuan saya belum pernah saya jumpai, belum pernah saya temui bagaimana konsep-konsep atau gerakan-gerakan silek sehat secara khusus. Oh, secara khusus. Ya, tapi kalau mungkin secara umum rata-rata di Minangkabau kan masalah kesehatan lebih dominan dengan tawa, manto, doa-doa dan lain sebagainya. Belum dalam bentuk gerak. Nah, jadi silek sehat kita coba membantu mengembalikan sistem saraf yang terganggu. Itu kalau saya lihat di tayangannya, itu kayak seperti gerakan tai chi gitu di kungfu ya. Ya. Memang seperti itu. Jadi begini Bu Ida. Di dalam tubuh kita ada miliaran bahkan triliunan sel. Jadi ada sel yang lebih kasar, yang lebih besar, ada sel yang sangat halus. Untuk mampu menjangkau sel yang halus, maka gerakan itu harus lambat. Ini konsepnya. Jadi kalau gerakannya kita cepat, kita hanya bisa menyentuh sisi-sisi saraf yang lebih kasar, yang berada di luar gitu kan. Nah, sementara tubuh ini ada saraf-saraf, sisi-sisi saraf yang sangat halus. Maka dengan pergerakan yang lembut, penuh keseimbangan, kita mampu menyentuh sistem saraf yang sangat halus sehingga membangun atau mengaktifkan kembali fungsi-fungsinya secara normal. Di mana modern ini kita lebih banyak mengkonsumsi bahan-bahan pengawet dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi cara kerja sistem saraf yang halus. Dengan gerak lembut itu kita mampu menjemput atau mengaktifkan kembali sistem saraf yang halus. Jadi itulah sebabnya, alasannya kita bikin pergerakannya lambat dan santai. Tujuannya untuk itu. Makanya namanya silek sehat. Silek sehat. Silek untuk kesehatan gitu guys. Bagaimana tentang silek sehat itu? Bagaimana gerakannya? Nah, nanti saya masukkan ilustrasinya di video ini ya. Saya izin ya Bu ya, nanti ngambil beberapa potongan-potongan dari YouTube-nya untuk saya jadikan ilustrasi di sini. Silakan. Ya. Oke guys, cukup segitu aja obrolan singkat kita dengan Buya Zuhari Abdullah, seorang maestro silek Minangkabau. Nama sileknya apa ya? Silek sehat lah. Silek Minangkabau aja ya. Silek Minangkabau aja. Karena kita berbicara silek secara universal. Kita tidak berbicara silek per perguruan, per aliran gitu ya.
Saya Bang Gas Channel dan Buya Ari Abdullah mohon pamit dulu. Domo Ya. arigatou gozaimasu. Sayonara.